Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Mas Jubir, yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan jurnalis yang sudah cukup lama menunggu dan juga membersamai kami dalam rangka penanganan perkara tindak pidana korupsi. Baik, pada kesempatan malam ini, izinkan kami membacakan pointers terkait dengan peristiwa tertangkap tangan terduga pelaku tindak pidana korupsi pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati. Pada hari ini tanggal 20 Januari tahun 2026. Pemerintahan desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelayanan publik serta pelayanan berbagai program pembangunan yang langsung bersentuhan dengan hayat hidup masyarakat luas. Jadi secara struktural mulai dari pusat sampai dengan daerah, dan tentunya desa ini memiliki peran yang sangat vital karena berhubungan langsung dengan masyarakat. Oleh karenanya, praktik pemerasan dalam proses pengisian jabatan perangkat desa tidak hanya mencederai prinsip keadilan dan meritokrasi, tapi juga menciptakan potensi resiko korupsi di kemudian hari. Jadi ini mungkin sangat agak boleh dibilang jarang ya, yang biasanya pemerasan itu dilakukan terhadap pengisian jabatan-jabatan di tingkat kabupaten, kemudian provinsi seperti itu ya, yang pernah terjadi. Tetapi kali ini untuk pengisian perangkat desa pun dimintai sejumlah uang. Tentunya ini sangat mirisnya seperti itu. Kenapa menciptakan potensi resiko korupsi di kemudian hari? Karena tentunya setelah menjabat, para aparatur pemerintahan desa ini yang dipikirkan adalah bukan lagi bagaimana memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat, tetapi justru bagaimana mengembalikan sejumlah uang yang dia gunakan untuk mendapatkan posisi tersebut. Maka penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap para pelaku terduga pemerasan dalam proses pengisian jabatan aparatur desa menjadi penting, karena tidak hanya untuk menindak pelaku tetapi juga sebagai upaya memutus mata rantai korupsi sejak awal. Mungkin rekan-rekan berpikir bahwa wah ini aparat desa, pasti juga berapa sih ngasihnya gitu. Tapi lihat aja nanti buktinya. Hal ini juga diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan daerah serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan hingga ke tingkat desa. Pada sisi edukasi anti korupsi, KPK pun telah menginisiasi adanya program desa anti korupsi. Ya, di beberapa provinsi juga ada perwakilannya desa anti korupsi yang mengusung semangat transparansi dan partisipasi publik dalam pengelolaan dan pembangunan wilayah desa. Adapun kronologisnya adalah sebagai berikut. Pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan perkembangan secara lengkap terkait penangkapan terduga pelaku tertangkap tangan melakukan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati. Bahwa pada akhir tahun 2025, pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah mengumumkan akan membuka formasi jabatan perangkat desa pada bulan Maret 2026. Jadi di akhir tahun sudah disampaikan bahwa akan ada pembukaan formasi ya untuk perangkat desa di tahun depan. Maksudnya di tahun ini pada bulan Maret. Kabupaten Pati diketahui memiliki total 21 kecamatan dengan 401 desa dan 5 kelurahan. Jadi keseluruhannya ada 406 ya. Saat ini diperkirakan terdapat 601 jabatan perangkat desa yang kosong. Jadi ada 601 jabatan yang akan diisi pada formasinya pada bulan Maret yang akan datang. Atas informasi tersebut kemudian diduga dimanfaatkan oleh saudara SDW selaku Bupati periode 2025-2030 bersama-sama dengan sejumlah anggota tim sukses atau orang-orang kepercayaannya untuk meminta sejumlah uang kepada para calon perangkat desa.
ini perangkat desa aja dimintain uang gitu ya untuk jadi ini. Ya, seperti tadi disampaikan umumnya itu ya apa namanya pejabat eselon 2, eselon 1 di kabupaten, tapi ini desa ini. Sejak bulan November 2025 diketahui SDW telah membahas rencana pengisian jabatan perangkat desa tersebut bersama tim sesnya. Pada masing-masing kecamatan, selanjutnya ditunjuk kepala desa atau kades yang juga merupakan bagian dari tim ses SDW sebagai koordinator kecamatan atau korcam, atau dikenal dengan tim 8 dengan susunan sebagai berikut. Jadi untuk memuluskan acaranya atau kegiatannya tersebut, maka ditunjuk beberapa kepala desa. Ya, itu dulunya adalah tim sukses ya. Jadi seperti itu, jadi dulu tim sukses gitu ya seperti itu. Nah, ditunjuk kembali. Ada 8 orang di sini. Yaitu Saudara SIS, Kades Karangrowo, Kecamatan Juwana, Saudara SUD, Kades Angkatan Lor, Kecamatan Tambakromo, Saudara Yon, Kades Karangrowo, Kecamatan Jakenan, Saudara IM, Kades Gadu, Kecamatan Gunung Bungkal, Saudara YY, Kades Tambak Sari, Kecamatan Pati Kota, kemudian Saudara PRA selaku Kades Sumampir, Kecamatan Pati Kota, Saudara AG, Kades Selungkep, Kecamatan Kayen, dan Saudara Zion, Kades Arumanis, Kecamatan Jaken. 8 orang tersebut. Selanjutnya Saudara YON selaku Kades Karangrowo, Kecamatan Jaken, dan Saudara Zion selaku Kades Arumanis, Kecamatan Jaken menghubungi para kepala desa di wilayah masing-masing untuk menginstruksikan pengumpulan uang dari para caperdes, ya, calon perangkat desa. Tuh. Berdasarkan arahan SDW, YON dan Zion kemudian menetapkan tarif sebesar 165 juta sampai 225 juta untuk setiap calon perangkat desa. Nah, jadi setiap perangkat desa itu dimintai antara 165 sampai dengan 225 juta untuk mendaftar ya. Kemudian besaran tarif tersebut sudah di-markup oleh YON dan Zion dari sebelumnya 125 juta sampai dengan 150 juta. Nah, dari awalnya Saudara SDW itu dengan Saudara YON dan Zion dan yang lainnya yang tim 8 itu 125 sampai 150. Tetapi kemudian oleh di lapangan oleh Saudara YON dan Zion ini dinaikin, ya tentunya juga untuk keuntungan mereka ya. Dalam praktiknya proses pengumpulan uang tersebut diduga disertai ancaman. Jadi diancamlah. Apabila caperdes, calon perangkat desa tidak mengikuti ketentuan, tidak mau membayar seperti ya, tidak mau memberikan sejumlah uang, maka formasi perangkat desa tidak akan dibuka kembali pada tahun-tahun berikutnya. Jadi nanti nggak akan ada lagi gitu, seperti itu. Nah, kemudian atas pengkondisian tersebut hingga 18 Januari 2026, Zion tercatat telah mengumpulkan dana kurang lebih sebesar 2,6 miliar yang berasal dari 8 kepala desa di wilayah Kecamatan Jaken. Ya, tadi kan berapa sih gitu nilainya? Paling juga kalau ini kecil, tetapi ternyata setelah dikumpul-kumpul karena memang banyak gitu ya, tadi sekitar 601 perangkat desa, maka untuk wilayah Kecamatan Jaken saja ini jumlahnya 2,6 miliar. Uang tersebut dikumpulkan oleh Zion dan Saudara Zan selaku Kades Sukorukun yang juga bertugas sebagai pengepul dari para caperdes untuk kemudian diserahkan kepada Yon yang selanjutnya diduga akan diteruskan kepada Saudara SDW. Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim dari KPK mengamankan 8 orang yang dibawa dari Pati ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, yaitu Saudara SDW, Bupati Pati periode 2025-2030, Saudara YON, Kades Karangrowo, Kecamatan Jakenan, Saudara Zion, Kades Arumanis, Kecamatan Jakenan, Saudara JAN, Kades Sukorukun, Kecamatan Jakenan, Saudara TAS, Camat Jaken, Saudara PRI, Camat Margorejo, Saudara Sui,
calon perangkat desa, dan saudara JKL, calon perangkat desa. Selain itu, tim KPK juga turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai senilai 2,6 miliar yang diamankan dari penguasaan JAN, Jion, Yon, dan SDW. Setelah dilakukan pemeriksaan intensif pada tahap penyelidikan dan telah ditemukan unsur dugaan peristiwa pidananya, maka perkara tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Pati, Jawa Tengah ini diputuskan naik ke tahap penyidikan. Kemudian setelah ditemukan kecukupan alat bukti, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 4 orang tersangka sebagai berikut. SDW, Bupati Pati periode 2025-2030. YON, Kades Karangrowo Kecamatan Jakenan. Jion, Kades Arumanis Kecamatan Jaken. Dan JAN, Kades Sukorukun Kecamatan Jaken. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 20 Januari hari ini ya, sampai dengan 8 Februari 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Atas perbuatannya terhadap para tersangka disangkakan telah melanggar pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Junto pasal 20 huruf C KUHP. Dalam kesempatan ini KPK mengimbau kepada para calon perangkat desa yang lain. Nah ini kan baru dari desa Jaken ya, tidak salah. Jaken apa Jakenan? Jaken. Jaken, ya. Jaken ya. Maaf nih salah. Jadi ini kan baru dari calon perangkat desa di Kecamatan Jaken. Tadi disampaikan ada 21 kecamatan. Jadi masih ada 20 kecamatan lagi nih. Jadi kami menghimbau pada calon perangkat desa pasti kan diperlakukan sama nih. Dimintai juga oleh Korlap masing-masing atas perintah dari saudara SDW. Nah, tentunya agar yang bersangkutan kooperatif memberikan informasi terkait dengan dugaan peristiwa pemerasan yang terjadi ya, yang dilakukan oleh para tersangka ini. Jadi jangan takut karena di sini adalah nanti perangkat desa ini adalah korban pemerasan gitu ya, seperti itu. Sehingga agar semakin membuat terang perkara ini serta bisa mengungkap hingga tuntas